Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah. Rabb yang maha pengasih dan maha penyayang, yang menciptakan kita dan menciptakan semua yang kita butuhkan dalam hidup kita, dan memberikan kita sebahagian dari apa yang kita minta kepadanya. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa Allah telah memberikan kita kehidupan dan melengkapkan untuk kita seluruh kebutuhan kita untuk hidup. Semuanya telah Allah berikan. Yang tidak Allah berikan sebahagian permintaan kita dalam keinginan kita dalam hidup. Itu tidak Allah berikan semuanya. Sebahagian Allah berikan, sebahagian Allah halangi kita untuk mendapatkannya. Dan dalam hal ini Allah memiliki hikmah yang luar biasa, karena sesungguhnya fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa yang kita mintakan kepada Allah boleh jadi sesuatu yang kita cintai, namun itu berbahaya untuk kita. Dan sesuatu yang kita benci, namun justru itu yang baik untuk kita. Maka Allah mentakdirkan sesuai dengan hikmah, kebijaksanaan dan keadilan Allah tabaraka wa ta'ala. Namun yang ingin Anda tekankan di awal majelis ini adalah Allah telah memberikan kepada kita nikmat kehidupan dan semua yang kita butuhkan untuk hidup. Semuanya sempurna Allah berikan. Semuanya lengkap Allah berikan kepada kita. Dengan bukti kita sudah hidup puluhan tahun. Berarti kebutuhan kita untuk hidup telah dilengkapi oleh Allah. Semua yang telah diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah.
Sering sekali dalam kehidupan kita, banyak orang yang tidak membedakan antara kebutuhan dalam hidupnya dan keinginan dalam hidupnya. Dan dia mengira keinginan ini adalah kebutuhan. Dan itu salah. Kesalahan ini yang sering membuat manusia tak pandai bersyukur. Kesalahan ini yang sering membuat manusia kufur nikmat. Kesalahan ini yang sering membuat manusia suudzon kepada Allah. Kebutuhan ini yang sering membuat manusia merasa hidupnya kurang. Karena dia mengira keinginan dia adalah kebutuhan. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu apa? Kebutuhan itu adalah sesuatu yang kita tidak mungkin hidup tanpanya. Nggak mungkin kita hidup tanpa itu. Maka itulah adalah kebutuhan dalam hidup kita. Kita akan menderita hidup kita, hancur hidup kita kalau tidak ada dia. Kalau tidak ada nikmat yang kita butuhkan dalam hidup itu. Contoh makanan, air dan minuman, oksigen. Contoh seluruh organ tubuh bagian dalam dan organ tubuh bagian luar. Itu adalah kebutuhan kita untuk hidup, kebutuhan untuk melihat, kebutuhan untuk berjalan. Siapa di antara kita yang tidak diberikan Allah nikmat-nikmat kebutuhan hidup itu? Semua kita dapat. Semua kita dapat makanan. Semua kita dapat makan dari Allah. Dapat apa tidak? Puluhan tahun. Semua kita dapat nikmat minuman dari Allah. Nikmat minum, nikmat air dapat dari Allah. Kebutuhan hidup atau tidak? Semua kita dapat nikmat oksigen. Semua kita dapat nikmat tempat tinggal. Tempat untuk tinggal. Ada? Semua kita dapat? Adanya tempat untuk tinggal, itu kebutuhan hidup. Punya rumah, pribadi, keinginan hidup. Dua hal yang berbeda. Oleh karena itu tidak semua manusia punya rumah sendiri. Karena itu hanya keinginan. Namun semua manusia punya tempat tinggal. Karena itu kebutuhan. Kita butuh istirahat dari hujan dan panas. Kita butuh tempat istirahat untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan kalau tidak tertutup oleh tempat tinggal. Semua kita dapat. Oleh karena itu, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Yang pandai membedakan antara kebutuhan dan keinginan, dia pasti mampu untuk melihat bahwa apa yang dia butuhkan dalam hidupnya telah dilengkapi oleh Allah dan tidak ada yang kurang. Dan jangan pernah mengira keinginan adalah kebutuhan. Dan untuk hidup, kita lebih membutuhkan kebutuhan daripada keinginan. Kebutuhan kita, hajat kita untuk kebutuhan hidup itu jauh lebih daripada hajat kita untuk keinginan. Akhi wa ukhti fiddin, bedakan agar kita pandai bersyukur kepada Allah dan tahu bahwa nikmat Allah begitu banyak Allah berikan kepada kita dalam kehidupan. Di antara keadilan Allah yang luar biasa adalah semakin manusia membutuhkan sesuatu, maka Allah akan menjadikannya semakin banyak dan semakin mudah untuk didapatkan. Semakin manusia membutuhkan sesuatu, semakin kita membutuhkan sesuatu, maka Allah akan jadikan dia semakin banyak sehingga semakin gampang untuk didapatkan. Kalau ataupun harus dibeli dengan harga yang murah. Itu bukan dia benda murahan, tapi justru karena dia sangat dibutuhkan manusia.
Semakin manusia tidak membutuhkannya, Allah jadikan dia langka. Karena manusia tidak membutuhkannya. Diambil contoh antara dua benda putih. Satu bernama garam, satu bernama berlian. Berlian warnanya putih kan? Mana yang kita butuhkan? Mana yang tidak kita butuhkan? Lihat bagaimana Allah mewujudkan garam sebanyak-banyaknya di permukaan bumi. Sehingga semua orang bisa mendapatkannya. Semua manusia dengan mudah bisa mendapatkannya. Kalau toh pun harus dibeli dengan harga yang sangat murah. Bukan karena murahan. Justru karena pentingnya yang luar biasa dalam hidup. Kalau ingin tahu bagaimana pentingnya garam, tanya orang yang sudah nggak boleh lagi makan garam oleh dokter. Sudah dilarang oleh dokter apa? Konsumsi garam. Tanya dia bagaimana hambarnya hidup dengan tak boleh lagi makan garam. Sementara berlian Allah jadikan langka, Allah letakkan dalam samudra, harus bersusah payah mendapatkannya, sehingga harganya juga mahal untuk dibeli, karena kita nggak terlalu butuh, nggak butuh berlian itu. Anak seumur hidup nggak pernah punya berlian tuh. Seumur hidup anak nggak pernah punya berlian. Tapi seumur hidup anak tidak pernah tidak membutuhkan garam. Mana yang lebih butuh? Kebutuhan kita terhadap garam, apa kebutuhan kita terhadap air? Lihat, air lebih banyak daripada garam. Mana yang lebih butuh? Manusia terhadap air atau terhadap oksigen? Oksigen lebih banyak daripada air. Lihat. Bukan karena dia benda murah, tapi justru karena benda penting. Andai kita pandai memahami ini, kita akan pandai melihat nikmat-nikmat besar Allah berikan kepada kita, yang sering manusia mengira karena harganya murah, barang murahan yang tidak dipandang sebagai kebutuhan tingkat tinggi manusia kepada benda tersebut. Baru dia kalang kabut kalau kehilangan nikmat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pada kesempatan yang berbahagia ini ana dimintakan untuk berbicara tentang husnul khatimah. Qul wabillahi asulu wa ajul. Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan kita hidup di permukaan bumi. Allah menghidupkan kita di bumi bukan untuk di bumi. Allah menciptakan kita hidup di bumi. Sekarang kita di bumi atau tidak? Di dunia atau tidak? Namun Allah menciptakan kita di dunia bukan untuk di dunia. Camkan itu baik-baik. Sekarang kita hidup di dunia. Tapi Allah ciptakan kita bukan untuk di dunia. Kita akan dipindahkan dari kehidupan dunia ini kepada suatu kehidupan yang berbeda dengan dunia. Namun banyak manusia mengingkarinya dengan alasan ini, alasan itu, alasan gak ada bukti otentik, tak ada yang pernah sampai ke sana, balik untuk menceritakannya. Semua itu hanya hasrat manusia dan syahwat manusia agar bisa berbuat maksiat sesuka hati. Namun, Anda tidak perlu membantah itu, karena Anda yakin di hadapan Anda sekarang semuanya beriman bahwa kita akan dipindahkan untuk kehidupan berikutnya bernama kehidupan akhirat. Jadi nggak perlu Anda membantah bantahan tersebut untuk orang yang mengingkari adanya kehidupan akhirat.
Oleh karena itu, awal Allah menciptakan ayah dan ibu manusia, tidak di bumi diletakkan. Letakkan di surga. Kemudian diturunkan ke permukaan bumi. Untuk pada saatnya dikembalikan lagi kepada tempat asalnya. Nabi Adam dan ibu kita Hawa akan dikembalikan Allah Tabaraka wa Ta'ala ke tempat asalnya. Hal yang sama untuk anak keturunannya. Memang diletakkan di bumi, diletakkan di dunia, akan tetapi suatu saat akan dipindahkan ke negeri aslinya bernama akhirat. Akan tetapi, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, banyak manusia yang kemudian terjangkit lalai. Terjangkit apa? Kelalaian terhadap akhirat. Dan yang menyebabkan lalai adalah apa yang dia perhatikan dalam kehidupan hariannya di permukaan bumi. Dan apa yang dia saksikan dalam kehidupan di tengah masyarakatnya. Sehingga ini melalaikan. Allah berfirman, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kenikmatan yang menipu. Kenapa? Karena dia menipu manusia untuk fokus terhadap negeri yang dia pasti akan tuju bernama apa? Akhirat. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, kehidupan kita di dunia ini sangatlah singkat. Kehidupan kita di dunia ini nggak panjang. Kehidupan dunia ini sangatlah singkat, saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini ya sebentar saja. Setelah itu kita akan tinggalkan dunia ini, negeri sementara ini, untuk kembali ke kampung halaman kita di akhirat, dan di sana kita akan ada selama-lamanya. Oleh karena itu sering Allah mengingatkan dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini, wahai manusia, kamu itu di dunia itu usia kamu sangatlah singkat. Allah berulang-ulang di dalam Al-Quran mengingatkan kita akan singkatnya usia manusia di permukaan bumi. Di antaranya akhir surat An-Nazi'at. Di akhir surat An-Nazi'at, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Manusia ketika nanti bertemu akhirat, bertemu hari akhirat, sampai mereka ke hari akhirat, ka'annahum yawma yarawnaha, pada hari di mana manusia bertemu dengan akhirat, lam yalbathu, seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di bumi, tinggal di dunia, illa ashiyatan aw duhaha, kecuali hanya di waktu sore atau waktu duha. Tentang usia kita. Saya dan kita semua akan bertemu akhirat. Kita umat Nabi Muhammad akan bertemu akhirat. Betul atau tidak? Begitu kita bertemu akhirat, kita review usia kita di permukaan bumi, kita tidak lagi mengatakan, saya dulu hidup di bumi 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Nah. Ini ayatnya. Ka'annahum yawma yarawnaha, ketika mereka yarawnaha bertemu akhirat, ka'annahum seolah-olah mereka tidak pernah hidup di dunia illa ashiyatan, kecuali hanya bagaikan waktu sore, asar sampai maghrib. Au duhaha, atau waktu duha, jam 8 sampai jam 10, setengah 11. Seolah-olah itu usia mereka. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita sangat paham nanti ketika kita sampai di akhirat, usia kita di bumi cuma segitu loh. Usia kita di dunia cuma segitu.
Asar sampai maghrib. Waktu sore. Segitulah usia kita. Namun kita tidak bisa merasakannya sekarang. Kenapa? Kita belum bertemu akhirat. Kejadian ini, manusia baru sadar berapa usia dia di permukaan bumi kalau dia sudah bertemu akhirat. Karena ayatnya jelas, ka'annahum yauma yarawnaha, ketika mereka benar-benar bertemu akhirat, ka'annahum seolah-olah mereka lam yalbathu, tidak pernah tinggal di permukaan bumi illa ashiyatan au duhaha, kecuali hanya bagikan waktu sore atau waktu duha. Itulah usia kita, Pak. Ini ayat untuk umat Nabi Muhammad. Kita salah satu di antaranya. Sekarang ini kita merasa usia kita panjang. Apalagi bapak-bapak ibu yang usianya sudah di atas 60 tahun. Ketika ditanya berapa usianya? Sudah 60 tahun. Masya Allah, 60 tahun. Atau mungkin yang sekarang usia 20-30 tahun, membayangkan 30 tahun yang akan datang. Insya Allah usia saya kalau Allah panjangkan, seusia umumnya umat Nabi Muhammad, 65 tahun, 70 tahun, masih ada 30 tahun ke depan, merasa panjang. Itu perasaan kita ketika kita sedang berada di mana? Di bumi, di dunia. Tapi kalau kita sudah sampai di akhirat, balik kita melihat ke belakang, mereview usia kita di belakang, ini yang akan terjadi. Allah katakan, seolah-olah kita tidak pernah hidup di dunia kecuali apa? Waktu sore. Gak cukup 1 hari. Waktu duha. Apa yang terjadi? Karena kita sudah bertemu 1 hari yang sesungguhnya. 1 hari yang sebenarnya itu 1 hari akhirat, hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. 1000 tahun, Pak. 1 hari yang sesungguhnya di akhirat. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hajj. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari yang sebenarnya di sisi Rabbmu, nanti di akhirat. Kalau kita sudah bertemu 1 harinya akhirat, 1 hari yang sebenarnya di sisi Rabbmu, ka'alfi sanatin, bagaikan 1 hari, mimma ta'udun, dari apa yang kalian hitung-hitung. 1 hari yang sebenarnya 1000 tahun. Jadi kalau sudah 1000 tahun, 1 harinya akhirat. Kita sudah bertemu dengan 1 hari akhirat, fahamlah kita berapa usia kita di permukaan bumi. Bapak pernah hitung enggak? Cuma pernah hitung-hitung. Hitung-hitungnya hanya hitung-hitungan, apa namanya ya, dalam bahasa kita. Hah? Apa, Pak? Hitung-hitungan prediksi apa ya? Apa bahasa Indonesianya? Ana di lidah Ana tapi enggak keluar-keluar dia. Ana tidak tahu secara hukum syariat, secara dalil syariat, hitungan 1 hari di akhirat itu berapa. Ana mencoba memperhitungkannya 1 hari di dunia, 24 jam. Sekiranya jamnya akhirat sama dengan jam dunia, 24 jam, 1 jam 60 menit. Prediksinya seperti itu juga, sekiranya. Ini yang Ana katakan tadi. Perhitungan Ana, perkiraan saja. Karena Ana tidak tahu secara syariat berapa perhitungan jamnya akhirat bagaimana. Kita nggak tahu. Ana nggak tahu. Wallahu alam, Ana nggak punya ilmunya. Namun, mencoba menghitung 1 harinya akhirat dengan perhitungan 1 harinya dunia. Perkiraan 24 jam, 1 jam 20 menit. Itu yang usianya di permukaan bumi dari umat Nabi Muhammad 100 tahun, itu hanya hidup 2 jam 24 menitnya akhirat. Hidupnya di permukaan bumi 100 tahun. 100 tahun wafat. Maka dia hanya hidup di akhirat dengan jamnya akhirat. Sekiranya jamnya akhirat sama dengan perhitungan jam dunia, maka dia hanya hidup dalam waktu akhirat 2 jam 24 menit. Kalau usianya berapa, Pak? Kalau 50 tahun? Tinggal bagi 2. 1 jam
12 menit. Wajar kalau Allah katakan, ketika manusia kalian bertemu akhirat, lihat ke belakang usia saya di permukaan bumi berapa panjang sih sebenarnya? Cuman segitu loh. Kenapa? Karena kita sudah bertemu hari 1 jamnya, 1 hari yang sesungguhnya. Kalau dilihat perhitungan akhirat, Rasul kita baru wafat 1 hari setengah. Atau tidak? Rasul kita wafat 1 hari setengah. Karena beliau baru 1400 tahun lebih wafatnya. Berarti baru 1 hari setengah baru Rasul wafat. Kalau perhitungan harinya hari apa? Paham yang Anda maksud? Wajar tidak kalau Allah katakan kepada kita di dalam Al-Quran, di saat ayat turun, innahum yarawnahu ba'ida. Mereka mengira akhirat itu masih jauh, masih panjang, masih lama. Wa narahu qariba. Kami memandang akhirat itu sudah dekat. Dalam surat Al-Ma'arij. Di awal-awal surat Al-Ma'arij. Mereka mengira akhirat itu masih lama. Lama lagi akhirat itu masih lama. Masih lama. Wa narahu qariba. Kami memandang akhirat itu sudah apa? Sudah dekat. Kenapa? Perhitungan manusia dengan waktu manusia. Perhitungan Allah dengan waktu yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qul asa ayyakuna qariba wa yaquluna matahu. Mereka orang-orang kufar itu bertanya, kapan akhirat itu wahai Muhammad? Kapan waktu yang kau janji-janjikan itu, yang kau ancam-ancamkan kepada kami akan ada neraka? Kapan dia kejadiannya? Qul asa ayyakuna qariba. Katakan kepada mereka, sebentar lagi dia akan tiba. Sebentar, perkiraan waktu di sisi Allah dan manusia mengira dia masih panjang. Wajar kalau Allah katakan akhirat itu sebentar lagi. Ketika Rasul kita hidup, Nabi kita Muhammad SAW masih hidup loh Nabi Muhammad. Berarti 1400 tahun yang lalu. Lebih. Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan, sekarang ini malaikat Israfil sudah meletakkan sangkakala di mulutnya. Dan dia menatap ke Arasy, menunggu perintah untuk ditiup. Artinya apa? Detik-detik tiupan sangkakala sudah hampir tiba. Dan kita ini umat manusia episode terakhir. Umat terakhir umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Berarti umat Nabi Muhammad dari A sampai Z semuanya umat episode terakhir. Tahulah antum para pencinta drama dan yang lainnya kalau sudah masuk episode yang terakhir, sudah detik-detik terakhir cerita sudah. Sudahlah masuk umat episode terakhirnya umat belakangan. Di episode yang terakhir. Itulah kita. Untuk apa semua ini Ana perlu sampaikan? Agar kita semua menyadari bahwa sebentar lagi kita akan tinggalkan bumi ini, sebentar lagi kita akan pindah ke akhirat, sebentar lagi kita akan wafat. Perlukah ini semua untuk diingatkan? Perlu. Untuk apa? Untuk menyerang sifat lalai tadi. Sifat lalai dari persiapan akhirat. Karena yang sering membuat manusia lalai dari persiapan akhirat, dia terikat dengan dunia dan apa yang ada di dalamnya. Lihat Al-Quran, firman Allah di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 185. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Surah Ali Imran ayat
185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa dha'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian. Kalau ada di antara kita yang belajar bahasa Arab, lalu bertanya, Ustadz, kalimat pasti ini datangnya dari mana? Karena menerjemahkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa merasakan kematian. Kok nggak ada kalimat pasti dalam ayat itu, Ustadz? Sementara Ustadz menerjemahkan semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Pasti ini datangnya dari mana, Ustadz? Sekiranya ada yang bertanya. Mungkin di antara kita ada yang sekolah di pesantren dan pernah di pesantren dan yang lainnya. Kaedah bahasanya adalah seluruh yang isim mengandung kepastian. Seluruh fi'il tidak mengandung kepastian. Seluruh isim mengandung apa? Kepastian. Karena isim tidak bisa berubah. Bagi kita-kita, santri-santri yang pernah belajar atau yang bapak-bapak yang pernah belajar bahasa Arab, ini dalam bahasa Arabnya maktabun, meja, atau tawilatun, meja juga. Ini pasti meja nggak? Mungkinkah dia lemari? Mungkinkah dia air? Mungkinkah dia udara? Mungkinkah dia tangan manusia? Nggak mungkin. Karena dia isim. Ini alamun, bendera. Mungkinkah dia aspal? Mungkinkah dia mobil? Nggak mungkin. Jadi semua isim mengandung apa? Kepastian yang tidak berubah. Karena itu, di dalam ayat, Allah mendatangkan dalam bentuk isim. Isim fa'il. Isim, bukan fi'il. Maka isim mengandung makna apa? Pasti. Kullu nafsin. Seluruh yang bernyawa. Dha'iqatun. Pasti merasakan. Tapi karena dia ada mudhaf-mudhafun ilaih. Dha'iqatul maut. Pasti akan merasakan kematian. Pasti, nggak bisa tidak. Seluruh yang bernyawa dari makhluk ciptaan Allah pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan kalian akan diberikan ganjaran amal kalian di dunia ini, ganjarannya akan diberikan di hari kiamat. Bukan di dunia. Bukan di dunia. Ganjarannya di akhirat. Allah sengaja tidak menjadikan dunia ini negeri pembalasan. Karena kalau Allah jadikan dunia ini negeri pembalasan, sudah lama manusia tak hidup. Karena terlalu banyak dosa yang mereka lakukan, sekiranya dunia ini Allah jadikan negeri pembalasan, semua tewas. Adapun pembalasan-pembalasan kecil, itu tidak mencakup hukum pembalasan yang sebenarnya. Pembalasan Allah kepada kaum Ad, pembalasan Allah kepada kaum Thamud, pembalasan Allah kepada Fir'aun, dan bala tentaranya itu hanya parsial kecil. Tidak hukum umum secara keseluruhan dunia negeri pembalasan. Adapun negeri pembalasan Allah pindahkan ke akhirat. Allah takdirkan letaknya bukan di dunia, tapi letaknya di mana? Di akhirat. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Yaumiddin, hari pembalasan di akhirat. Kenapa? Karena bumi ini dan semua isinya akan hancur, dan tak ada satupun makhluk yang bisa hidup di permukaan bumi kalau Allah menjadikan negeri ini negeri pembalasan. Maka Allah letakkan di akhirat. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah jaya, sungguh dia telah beruntung, sungguh dia telah sukses, sungguh dia telah menang, sungguh dia telah segala-galanya. Syaratnya dua. Satu, dijauhkan dari neraka. Yang kedua, dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu, ketika kita meminta surga kepada Allah, minta juga dijauhkan dari neraka. Jangan minta surga saja. Karena syarat kesuksesan dalam agama Islam, dalam pandangan syariat ada dua. Satu,
zuhziha 'anil nar, sebagaimana ada yang ada di dalam ayat tadi. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga. Dua syaratnya, faqad faz. Sungguh dia telah beruntung, sungguh dia telah sukses, sungguh dia telah jaya, sungguh dia telah berhasil. Maka kesuksesan dalam agama kita syaratnya dua. Dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu, Fir'aun menurut pandangan syariat, manusia merugi. Walau dia telah mendapatkan kejayaan demi kejayaan yang dia dapatkan di dunia. Dan begitu juga orang-orang yang seperti dia. Hal yang sama, Qarun adalah manusia merugi dalam agama kita, walau dia telah mendapatkan apa yang telah dia dapatkan di dunia, tapi itu adalah kerugian. Kenapa? Dia hanya dapat sejenak dan sebentar. Dan kemudian diazab di neraka untuk selama-lamanya. Kita tidak tahu berapa usia Fir'aun. Kita tidak tahu berapa usia Qarun ketika dia dimatikan oleh Allah, Anda tidak tahu. Dan tidak bisa dikiaskan dengan usia kita sekarang. Namun, sepanjang apapun usianya, lebih daripada usia Nabi Muhammad, usia umat Nabi Muhammad SAW, tetap saja pendek. Man zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Kemudian akhir ayat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itulah ayat yang tadi Anda bacakan di awal. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kenikmatan sedikit namun melalaikan, menipu, membuat kita terlena, asik dalam kehidupan dunia yang sebentar itu, asik dalam kenikmatan dunia yang sebentar itu. Anda sering melakukannya, tapi Anda tidak tahu antum sering melakukannya atau tidak. Kalau tidak sering melakukannya, mulai sekarang coba lakukan. Kalau Anda sering melakukannya. Di saat Anda sedang berada di sebuah ruang yang berkumpul manusia di dalamnya, entah itu tempat rumah makan misalnya, atau tempat peristirahatan di mana gitu, di ruang di mana orang duduk banyak berkumpul, bukan hanya kita saja, apa ruang umum, ruang publik. Kadang-kadang kita kan duduk di tengah-tengah manusia yang bukan, kita nggak kenal siapa dia, kita sedang makan di meja ini, dia makan dengan kawan-kawannya di meja di samping kita, sehingga obrolan mereka sampai ke telinga kita. Ruang umum, ruang publik, Anda sering melakukan. Terutama kalau lagi makan sendiri. Itu asyik telinga Anda mendengarkan apa yang sedang mereka obrolkan. Apa yang sedang mereka bicarakan. Anda sering melakukan itu. Untuk membuktikan bahwa mayoritas pembicaraan manusia tidaklah akhirat. Mayoritas pembicaraan manusia tidaklah apa? Akhirat. Kalau untuk tidak percaya, buktikan sendiri. Bicara keluarga, yang ini bicara bisnis, yang ini bicara trik untuk berdagang, yang ini bicara politik, yang ini bicara Iran, yang ini bicara pemimpin, yang ini bicara enggak. Di 100% pendengaran, curi-curi dengar yang Anda lakukan, mungkin hanya 2-3%, paling banyak 5%. Orang yang di samping kita duduk berbicara akhirat. Berbicara amal yang akan mengantarkan mereka kepada kehidupan mereka di akhirat. Bukti nyata bahwa kebanyakan manusia tidak bersyukur, kebanyakan manusia tidak mengerti bahwa hidupnya itu akan meninggalkan dunia untuk akhirat. Akhirnya kehidupan mereka hanya untuk waktu yang sangat singkat yang tadi Anda sampaikan di awal. Anda tidak bicara TV. Karena Anda sudah puluhan tahun nggak lihat TV.
Kalau antum masih menyaksikan TV, yang coba lihat apa isi TV itu kalau tidak seperti yang Anda katakan tadi di atas. Melalaikan kita dari tujuan hidup yang sebenarnya. Kita akan dipindahkan dari dunia ini menuju akhirat. Namun manusia tidak persiapan. Manusia sibuk dengan urusan kantor, manusia sibuk dengan urusan dagang pasar, manusia sibuk dengan berita yang sedang hangat dibicarakan, manusia sibuk dengan sesuatu yang pada dasarnya tidak akan ada manfaat untuk dia dalam kehidupannya yang kedua, yaitu akhirat. Ini bukan sifat yang diinginkan Allah. Sifat yang diinginkan Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hai manusia, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan buat persiapan, perhatikan apa yang akan kalian siapkan untuk kehidupan kalian nanti di akhirat. Ini kehidupan orang yang beriman yang diperintahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dalam ayat yang sangat masyhur, dalam ayat yang kita sering dengar, dalam ayat yang telinga kita selalu mendengarkan ayat itu, dan kemungkinan besar semua kita hafal, Allah menegur manusia dengan mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunia. Kalian itu lebih banyak memprioritaskan kehidupan dunia. Teguran Allah. Merupakan hal yang luar biasa ketika ini disunnahkan untuk sering dibaca agar manusia yang mendengarnya ditegur oleh Allah. Mendapatkan teguran itu. Kalian terlalu memprioritaskan kehidupan dunia. Allah tidak pernah melarang kita mengurus dunia. Tapi menjadi hal yang tercela kalau dia lebih diprioritaskan daripada akhirat. Oleh karena itu di dalam ayat ini Allah tidak mencela kita karena kita lagi ngurus dunia. Enggak, Allah tidak mencela manusia ketika mengurus dunia. Karena mengurus dunia tidak tercela dalam agama kita. Namun memprioritaskan dunia daripada akhirat, itu yang tercela. Dan itu dia kelalaian yang tadi Anda katakan di awal. Dunia. Kalian terlalu memprioritaskan kehidupan dunia, terlalu berlebihan dalam kehidupan dunia sehingga mengalahkan akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal akhiratlah yang lebih baik untuk kalian prioritaskan. Akhiratlah yang lebih kekal untuk kalian prioritaskan. Kehidupan kalian di dunia sebentar. Senikmat apapun nikmat dunia yang tadi hanya 2 jam, kalau usia kita sampai 80, 70, hanya 2 jam kehidupan akhirat. Akankah itu akan berakhir di neraka untuk selama-lamanya? Mana akal wahai orang-orang yang berakal, sebelum Anda bertanya, mana iman wahai orang-orang yang beriman? Kalau pada akhirnya kehidupan kita di dunia ini, na'udzubillah min dzalik, kehidupan seorang manusia, dia lepaskan nafsu dan syahwatnya dan tidak peduli kepada kehidupan akhirat, kecuali hanya kepedulian yang sangat tipis sehingga mengakibatkannya harus ke neraka dalam kurun waktu yang sangat panjang, apalagi selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Mana akal sebelum bicara mana iman? Terutama bagi kita yang sudah beriman dengan adanya neraka dan surga, adanya akhirat, adanya hari pembalasan, adanya keabadian di surga dan keabadian di neraka. Dan semua itu bukan tanpa sebab. Semua itu sebabnya adalah amal kita di permukaan bumi. Maka mengingat kematian, mengingat akhirat, tujuannya adalah agar kita hidup di permukaan bumi, persiapan akhirat. Dan perintah untuk persiapan akhirat itu adalah setiap saat. Bukan sekali-kali, bukan kapan ingat, bukan waktu-waktu tertentu. Lihat firman Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran. Ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan muslimun, orang yang sedang taat. Ini adalah ayat yang menyuruh kita melakukan persiapan akhirat setiap saat. Kenapa? Karena dalam setiap saat itu ada kemungkinan di dalamnya lah kita wafat. Dan disuruh kita untuk selalu taat dalam setiap saat itu, agar ketika kematian yang datang tanpa pemberitahuan sebelumnya, kita dalam keadaan taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini perintah untuk persiapan akhirat setiap saat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan muslim. Muslim adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah dengan ketaatan, siap diperintah dan siap untuk dilarang. Itulah dia orang muslim. Lihat dalam ayat ini, jangan wafat kecuali dalam keadaan taat. Maksudnya apa? Taat dan taat lagi, dan taat lagi, dan taat lagi, dan taat lagi, agar ketika kematian yang datang tiba-tiba, kita dalam keadaan taat kepada Allah. Maka ini ayat yang menyuruh kita untuk senantiasa istiqomah di atas ketaatan. Agar apa? Agar wafatnya di atas ketaatan. Agar wafat kita di atas ketaatan. Dan wafat di atas ketaatan itulah yang dikenal dalam agama kita dengan husnul khatimah. Soal manusia semua akan mati, itu sesuatu yang diyakini oleh seluruh manusia di permukaan bumi. Tak ada manusia berakal di permukaan bumi yang tidak yakin dia akan mati. Nggak ada. Semua manusia, walau dia tidak beriman kepada Tuhan sekalipun, tak beriman dengan adanya Rabb pencipta langit dan bumi, dia pasti yakin dia akan mati. Nggak ada manusia yang tidak yakin dia akan mati. Karena kematian itu nyata di depan mata. Dia melihat orang pada mati. Kakeknya mati, ayahnya mati, ibunya mati, sahabatnya meninggal dunia, istrinya wafat, anak-anaknya wafat, anak kecil yang baru lahir sekian hari wafat, anak yang dalam rahim wafat. Semua yang bernyawa meninggal. Dan maka tidak ada orang yang tidak meyakini adanya kematian. Namun yang membedakan orang mukmin dengan yang tidak mukmin adalah orang mukmin meyakini bahwa kematian itu awal perjalanan panjang. Bukan akhir perjalanan, akhir kehidupan. Kita memahami kematian adalah awal perjalanan panjang. Setelah kita wafat, kita masuk mana Bapak? Masuk alam kubur. Dengarkan firman Allah di dalam Al-Quran tentang alam kubur. Dan ayat ini semua kita hafal. Surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. At-Takatsur telah melalaikan kalian. At-Takatsur dari kalimat katsir yang berarti banyak. At-Takatsur berarti pacu-pacu banyak. Pacu banyak. Dalam Al-Quran kita melihat terjemahannya bermegah-megahan. Pacu megah. Pacu megah bahagian daripada At-Takatsur, dan masih banyak hal lain daripada At-Takatsur yang bukan bermegah-megahan. Tapi di sini ayatnya pacu-pacu banyak. Pacu banyak harta, pacu banyak rumah, pacu banyak macam-macam lah. Berpacu. Perlombaan dunia, berpacu-pacu banyak di dunia ini telah melalaikan kalian hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah kubur. Zurtum artinya ziarah. Bukan masuk. Zaro ya zuru, bahasa Arab artinya ziarah. Sampai kalian ziarah kubur. Allah tidak memakai kalimat masuk kubur. Kenapa? Karena kalimat masuk tak ada kalimat keluar. Tak ada makna di dalamnya mengandung kalimat apa? Keluar. Tapi ziarah mengandung makna datang dan pergi. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian ziarah kubur. Maksudnya sampai kalian masuk kubur dan kalian keluar lagi nanti dari kubur itu. Oleh karena itu Allah tidak menggunakan kalimat masuk, tapi Allah menggunakan kalimat ziarah. Karena ziarah mengandung makna datang dan meninggalkan tempat itu.
Itu yang terjadi di alam kubur. Dan ziarah mengandung makna singkat. Mengandung makna yang pendek. Sehingga Allah juga di dalam ayat ini mengatakan kehidupan kalian di alam barzakh gak panjang, cuman singkat. Coba lihat, Rasul di dalam kubur sudah lebih 1400 tahun, itu pun Allah hitung ziarah. Lihat. Berarti usia kita lebih panjang di akhirat dibanding di alam kubur. Perbandingan usia kita di akhirat dibanding alam kubur hanya ziarah. Padahal alam kubur dengan dunia, Rasul hanya hidup 60 sekian tahun. Kalau hitungan Hijriah 63, hitungan Masehi kurang daripada 62 tahun. Usia Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Pendek. Padahal beliau sudah di dalam kubur 1400 tahun, masih dihitung ziarah itu. Masih. Karena kehidupan yang setelahnya menanti jauh lebih panjang. Kehidupan yang di dalamnya khalidina fiha abada. Ini semua mengingatkan kita bahwa, hai manusia, bersiap. Kenapa? Karena apa yang akan kalian dapatkan nanti dalam kehidupan alam barzakh dan alam akhirat itu adalah hasil daripada kehidupan singkat yang ada di permukaan bumi ini. Kehidupan singkat yang ada di permukaan bumi ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Qalam, ayat yang ke-35, Allah berfirman, afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang taat sama dengan orang-orang yang melakukan maksiat? Ketika manusia dikembalikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke alam akhirat, Allah mengatakan, apakah kami akan samakan antara orang yang patuh dan taat dengan orang-orang yang rajin berbuat maksiat? Nggak akan sama. Keadilan menuntut mereka tidak boleh disamakan. Dan Allah Rabb yang maha adil. Allah tidak akan pernah menyamakan antara Abu Bakar dan Abu Jahal. Allah tak akan pernah menyamakan antara orang yang beriman kepada Nabi Musa dan orang yang ingkar kepada Nabi Musa seperti Fir'aun dan Qarun. Allah tidak akan pernah menyamakan antara orang yang beriman kepada Nabi Hud dengan orang yang tidak beriman kepada Nabi Hud. Allah tidak akan pernah menyamakan antara orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim dan yang tidak beriman kepada Nabi Ibrahim, yang benar-benar beriman kepada Nabi Isa dan tidak beriman kepada Allah tidak pernah samakan. Kenapa? Karena di dalamnya ada penzoliman. Dan ketahuilah saudaraku, saudariku, bahwa apa yang akan ada di alam akhirat nanti, itu adalah hasil dari kehidupan kita yang singkat di permukaan bumi ini. Memang dia kehidupan yang singkat. Tapi kehidupan yang singkat ini penentu kehidupan kita yang panjang selama-lamanya nanti di akhirat. Jangan sampai kita terlena oleh kehidupan dunia sehingga tidak persiapan kematian. Seperti yang diperintahkan Allah dalam ayat yang telah kita bacakan tadi, baik dalam surah Al-Hasyr atau dalam surah Ali Imran tadi. Jangan sampai dunia melalaikan kita. Punya tekad yang kuat untuk mengakhiri hidup di atas ketaatan. Caranya bagaimana? Bertahan di atas ketaatan. Bertahan di atas ketaatan. Bertahan di atas ketaatan. Bertahan di atas ketaatan. Ustadz, saya adalah manusia yang tidak akan mungkin bisa bertahan terus. Kalau suatu saat kita terlena masuk ke dalam jurang maksiat, segera taubat dan kembali kepada ketaatan. Karena terjatuh sekali-kali bukan kesalahan. Itu kodrat. Kodrat manusia tidak akan pernah selama-lamanya bersih. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih Imam Tirmidzi, kullu bani Adam khata. Dan penduduk surga bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah. Bapak Ibu coba lihat surat Ali Imran ayat 135. 135 dalam surah Ali Imran.
Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum fastaghfirullaha lidunubihim wa man yaghfiru dunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Surah Ali Imran ayat 100 berapa? 35. Orang-orang yang apabila mereka melakukan sebuah kesalahan, lalu mereka menzolimi diri mereka dengan berbuat maksiat, segera mereka ingat kepada Allah dan minta ampun atas dosa mereka, dan siapa yang akan mengampuni dosa kecuali Allah, dan mereka tidak continue, tidak melanjutkan, tidak israr, tidak bertahan di atas maksiat itu dan lakukan lagi dan lakukan lagi dan lakukan lagi, tidak continue di atas maksiat. Ala ma fa'alu, atas maksiat yang mereka lakukan itu, wahum ya'lamun, dan mereka tahu mereka sedang terjerumus dalam kesalahan. Sifat ini lihat 2 ayat di atasnya. Sifat ini, sifat orang yang terjerumus ke dalam kesalahan kemudian minta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sifat ini, sifat lihat 2 ayat di atasnya. 2 ayat di atasnya Allah berfirman, "U'iddat lil muttaqin." Surga itu Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Lihat ayat setelahnya dan ayat ini. Menunjukkan bahwa orang yang bertakwa sekali-kali terjatuh dalam kesalahan, tetap dia di atas takwanya. Dengan syarat dia segera minta ampun kepada Allah dan beristighfar. Maka kita tidak mengatakan bahwa bertahan di atas ketaatan itu harus terus dan tidak pernah terjerumus lagi dalam kesalahan. Kita tidak mengatakan itu. Terjerumus dalam kesalahan, kemudian segera kembali dan minta ampun, masih di atas ketakwaan, masih di atas persiapan akhirat. Dan Allah tidak akan pernah menzolimi kita. Sekiranya dilihat seorang hamba 90%, 95% kehidupannya adalah ketaatan dan sebahagiannya adalah maksiat, maka Allah tidak akan zolimi hamba itu dengan mewafatkannya di atas su'ul khatimah. Dia tidak israr di atas kemaksiatannya. Allah Maha Adil. Allah lebih sayang kepada kita daripada sayang ayah dan ibu kita kepada kita. Maka apabila mayoritas hidup kita sudah kita siapkan untuk akhirat, maka sekali-kali terjatuh ke dalam kesalahan dengan syarat beristighfar dan minta ampun dan tidak israr, tidak berkontinu, tidak melanjutkan lagi. Maka ini masih di atas ketakwaan. Masih di atas ketakwaan kepada Allah. Karena ayat ini, sifat orang yang bertakwa. Lihat dari ayat di atas, ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannat. Mereka adalah orang-orang yang Allah berikan ampunan dan Allah berikan kepada mereka surga. Mayoritas pembicaraan manusia. Berhati-hati terhadap kebiasaan mayoritas perbuatan manusia, itu yang sering membuat kita lalai persiapan kehidupan kita akhirat. Persiapan untuk husnul khatimah. Orang yang benar-benar serius ingin husnul khatimah, dia harusnya tidak peduli kepada apa yang sedang ramai dibicarakan orang. Dia tidak peduli kepada apa yang sedang ramai diburu orang, apa yang sedang ramai dilihat orang, apa yang sedang ramai Dia hanya peduli kepada apa yang dia lakukan untuk ketaatan kepada Allah, menunggu kematian datang. Dan untuk umat akhir zaman, kematian mendadak sering tiba. Kematian mendadak sering apa? Sering datang. Nabi SAW mengatakan di antara ciri-ciri hari kiamat, seringnya al-mautul mufaji. Kematian yang datangnya secara tiba-tiba. Banyak orang mengira, hadis ini kematian datang tiba-tiba itu sakit jantung. Itu kematian yang sering datang apa? Tiba-tiba. Tidak loh. Nabi mengatakan kematian tiba-tiba. Nabi tidak mengatakan sakit jantung loh. Sadarkah kita bahwa sepeda motor yang kita tunggangi itu bisa mengantarkan kita kepada kematian mendadak? Mobil yang kita kendarai ini, apalagi pesawat, apalagi kereta api, apalagi pesawat. Sadarkah kita bahwa kendaraan yang kita tunggangi ini sangat mungkin mengantarkan kita kepada kematian tiba-tiba? Tsunami, gempa bumi. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di akhir zaman akan sering terjadi gempa. Ternyata banyaknya di Indonesia. Rasul tidak berbicara di Indonesia banyaknya, cuman realitanya membuktikan banyaknya di mana? Di kita paling banyak gempa itu terjadi.
Bahkan sekali kejadian, gempa iya, tsunami iya, gulungan bumi digulung juga iya. Negeri kita juga sekalian. Iya atau tidak? Tidak, berapa ratus nyawa yang hilang seketika. Masyaallah muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga ini bisa memberikan kepada kita semangat untuk masak ikan goreng tempe bisa dong. Gimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan